Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan kami, kelompok 3 NDH Ganjil PKA Angkatan 3 tahun 2025 pada BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan hari ini, kami anggota kelompok 3 terlebih dahulu akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama, anggota kami yang NDH 21, saya sendiri, Hendy Mariati ST. Kemudian NDH 23, Bapak Junaidi STMT, NDH 25, Bapak Teddy Purwanto SH, NDH 27, Ibu Dwi Susanti SEMA, dan NDH 29, Bapak Safik Waida ST. Kami berlima telah mendiskusikan sebuah pokok bahasan atau kami sebut sebagai permasalahan yang terjadi pada tempat tugas kami. Dan kami mengangkat pada kesempatan hari ini yaitu untuk suatu analisis hubungan kelembagaan, organisasi digital, dan strategi penyelesaian rendahnya capaian kinerja jalan dan jembatan Kabupaten Kondisi Mantap di bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas. Permasalahan yang kami angkat ini tentu saja memiliki latar belakang. Latar belakang yang pertama adalah bidang Bina Marga memiliki tugas pokok dan fungsi. Salah satunya adalah melakukan proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi terhadap pembangunan maupun preservasi jalan dan jembatan di Kabupaten Kapuas. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, setiap tahun adanya perhitungan di dalam capaian kinerja. Ini yang terjadi permasalahan, yaitu capaian kinerja tahun 2024 masih sangat rendah, yaitu 57,35%, di mana harusnya target yang harus dicapai itu lebih kurang 63% di tahun 2024. Apalagi kalau kita melihat di tahun 2025 di dalam cascading Renstra kami, Dinas PUPR, di dalam indikator kinerja yang ditetapkan, di sini kami harus mencapai lebih kurang 64%. Dalam membahas analisis hubungan kelembagaan, organisasi digital, dan strategi penyelesaian rendahnya capaian kinerja jalan dan jembatan Kabupaten Kondisi Mantap di bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Kapuas di tempat kami bertugas, kami melakukan 4 hal yang kami dapat sampaikan kepada kita semua. Yang pertama, kami akan mengidentifikasi lembaga atau organisasi yang potensial untuk membangun kerjasama, di mana di sini kami akan menjelaskan nantinya lebih jauh terkait dengan identifikasi lembaga-lembaga yang berdasarkan analisis SWOT kami ini memiliki kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, di sini kami sudah melakukan analisis terhadap identifikasi kelembagaan tersebut. Kemudian yang pembahasan yang kedua, kami melihat adanya gambaran pemanfaatan teknologi digital dalam menunjang efektivitas kerjasama. Dan yang ketiga, substansi kerjasama yang dilakukan. Untuk gambaran pemanfaat teknologi digital, kami juga telah melakukan analisis berdasarkan SWOT. Nah, di sini kami menemukan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terkait dengan penggunaan hubungan organisasi digital yang kami lakukan di bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Kapuas. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil identifikasi lembaga atau organisasi potensial untuk membangun kerjasama. Di dalam konteks pencapaian kinerja di bidang Bina Marga, kami harus membangun hubungan kelembagaan, baik itu kelembagaan yang sifatnya secara teknis ataupun non-teknis. Nah, kalau kita bicara teknis, tentu saja yang terkait langsung dengan tugas fungsi kami. Sedangkan yang non-teknis ini lebih kami menjalin kerjasama mungkin dengan organisasi yang sudah ada di Kabupaten Kapuas, khususnya organisasi yang membidangi konstruksi. Nah,
Kalau kami jabarkan, yang pertama dalam konteks peningkatan capaian, kami melihat, kami mengidentifikasikan kelembagaan yang paling erat hubungannya secara internal, yaitu di internal pemerintah daerah sendiri. Yang pertama adalah kami punya Baperida, Badan Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah Kabupaten Kapuas, di mana mereka bertugas sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah, peran penting dalam sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Yang kedua adalah Inspektorat Daerah. Inspektorat Daerah adalah lembaga daerah yang tentu saja memastikan pengawasan internal yang dilakukan di dalam sistem pemerintahan daerah serta melaksanakan reformasi birokrasi dan menjamin adanya akuntabilitas dalam proses pelaksanaan tugas fungsi kami. Yang ketiga adalah tentu saja di Sekretariat Daerah ada bagian pembangunan, bagian pengadaan barang jasa. Karena di dalam proses pelaksanaan, kami adalah pemangku kepentingan pelaksana dari belanja modal. Nah, belanja modal khususnya di bidang infrastruktur. Nah, dalam proses pengadaan barang jasanya, tentu saja kami perlu dukungan, perlu kerjasama kelembagaan dengan bagian pengadaan barang jasa, di mana di sini kami harus punya hubungan kerja yang sifatnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pelaksanaan kontrak, sampai dengan serah terima dari proses pengadaan dari belanja modal tadi. Nah, di sini kami harus mendapatkan tujuan dari pengadaan itu. Salah satunya mungkin efisiensi dari anggaran, kemudian ada transparansi dalam proses pemilihan, kemudian pelibatan atau pembinaan dari pelaku jasa konstruksi yang kompeten. Kemudian kami juga melihat peran dari Diskominfo, Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Kapuas. Ini adalah mitra kami dalam penyediaan sistem informasi berbasis digital, sehingga dilihat dari internal pemerintah daerah, 4 peran penting dari perangkat daerah yang lain ini sifatnya lebih lebih teknis, dan ini sangat mendukung, mensupport, dan perlu dijalin hubungan kerja yang baik. Selain itu, hubungan dalam internal pemerintah daerah yang perlu kami jaga hubungan kelembagaan, yaitu dari pemerintah, mulai dari aparatur pemerintah di tingkat kecamatan, kelurahan, sampai dengan desa. Ini sebagai pelaku kepentingan yang sangat berperan, karena kita tidak saja bicara anggaran itu berbasis dari top down, tetapi bottom up, dari tingkat dari masyarakat. Nah, ini akan mendukung, menjamin suatu kerjasama yang baik. Kemudian yang tidak kalah penting adalah membangun kelembagaan, hubungan kelembagaan dengan yang punya aspirasi, yaitu anggota DPRD. Nah, ini kami setiap tahun ataupun hampir di tiap tahun kami membagi beberapa triwulan. Jadi setiap triwulan ini paling tidak minimal itu kami melakukan pertemuan dengan mitra kami di DPRD, khususnya di Komisi 3 DPRD Kabupaten Kapuas. Kemudian yang kedua, identifikasi kami adalah identifikasi dengan hubungan kami dengan pemerintah pusat. Dalam hal ini pemerintah pusat terwakili dengan adanya Balai Pelaksana Jalan Nasional, di mana secara kewenangan, hierarki kewenangan yang harus kami jalin hubungan kelembagaannya, dan mereka adalah kami harus memiliki dukungan bagaimana bantuan teknis, ataupun kami juga perlu dukungan anggaran. Jadi karena keterbatasan capaian kinerja, salah satunya setelah kita analisis tadi bahwa perlu menjamin ataupun perlu dukungan di dalam konteks hubungan kelembagaan ini adalah untuk mencapai kinerja suatu kinerja pasti perlu dukungan anggaran. Nah, BPJN ini perlu kami kaitkan hubungan kelembagaan dengan secara terpusat gitu. Jadi kami ingin mereka punya hubungan yang erat dengan BPJN, khususnya yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah, tempat kami berdinas. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting adalah menjalin hubungan dengan Dinas PU Provinsi. Ya, tadi kembali capaian kinerja salah satunya adalah bagaimana kita mendapatkan, karena kalau kita lihat dari panjang jalan yang harus kami tangani lebih kurang 2.144. Sekarang posisinya baru sekitar 1.500 km, sehingga kami benar-benar membutuhkan dukungan
anggaran tidak saja dari APBD Kabupaten Kapuas, tetapi juga kami harus mendapatkan dukungan anggaran dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah maupun dari APBN pusat. Kemudian yang ketiga adalah yang perlu kami jalin hubungan, kami melihat identifikasi kelembagaan ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sini karena beberapa tahun terakhir ada permasalahan, misalnya kekurangan volume, ketidaksesuaian spesifikasi. Ini menandakan adanya kelemahan pencapaian kinerja. Ada hal yang mempengaruhi secara teknis terkait dengan capaian kinerja yang kami peroleh beberapa tahun terakhir ini. Nah, ini perlu dijalin hubungan kerjasama. Nah, di sini kami menjalin hubungan kerjasama dengan beberapa universitas. Memang ini masih kami telusuri saat ini, masih kami jalin kerjasama itu. Tetapi dalam hal ini kami sudah punya cikal bakal, yaitu kami ingin menjalin hubungan komunikasi dan membangun hubungan kelembagaan secara kelembagaan dengan beberapa universitas di sekitar Kabupaten Kapuas, baik itu di Provinsi Kalimantan Tengah maupun di Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu, kami juga dapat dukungan dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Kami mengambil peran penting dari LSM-LSM yang berada di Kabupaten Kapuas dan sekitarnya, di mana mereka banyak memberikan informasi-informasi terkait dengan perkembangan ataupun kondisi pekerjaan kami atau pekerjaan yang sedang kami laksanakan. Ini menjadi suatu pengawasan sosial yang cukup memiliki nilai tambah bagi kami, sehingga kami lebih dapat memberikan mitigasi terkait dengan hal-hal yang ada kekurangan di dalam pekerjaan yang dilaksanakan. Jadi ini kami melihat secara identifikasi kami perlu membangun hubungan kerjasama ini. Kemudian yang selanjutnya, karena ini adalah komunitas profesional, kami juga perlu membangun kerjasama dengan pendampingan karena kami bukan orang yang tadi sifatnya kami berpikir hanya teknis saja, tetapi kami perlu juga dukungan non teknis, yaitu dari pendampingan dengan mendampingi kami selama proses pelaksanaan pekerjaan ini, memberikan bantuan hukum bagi kami. Jadi sifatnya mungkin kalau ada terkait dengan permasalahan kontrak, kami bisa melibatkan bantuan hukum dari pihak Kejaksaan Negeri. Kemudian terkait dengan permasalahan di lapangan, kami juga dibantu oleh kami juga punya kerjasama dengan pihak dari Kodim Kuala Kapuas, ataupun juga kami menjalin hubungan kerjasama dengan APH lain, misalnya Kepolisian Resort di Kuala Kapuas. Nah, ini yang kami jalin hubungan kerjasama kelembagaan yang sifatnya lebih memberikan feedback bagi kami di dalam pelaksanaan tugas. Nah, ini yang perlu kami jalin hubungan kerjasama tersebut. Ini sifatnya lebih kepada bagaimana kami diawasi, bagaimana kami akan menjaga kualitas dari pembangunan. Selanjutnya yang keempat adalah identifikasi ini yang perlu kami bangun adalah pihak swasta maupun dari pelaku jasa konstruksi. Nah, kalau pihak swasta tentu saja yang akan menjadi mitra kami, pelaku usaha. Ini bagaimana mereka dibina untuk meningkatkan kualitas pekerjaannya, pembinaannya dengan berbagai macam. Misalnya kami punya bidang bina konstruksi, kami jalin kerjasama dengan bina konstruksi, kami memberikan data-data tukang-tukang yang belum bersertifikat ataupun tukang-tukang yang kebutuhan kami dalam pelaksanaan pekerjaan. Kemudian dengan asosiasi profesi, asosiasi jasa konstruksi, nah ini kami menjalin kerjasama, melibatkan mereka di dalam proses pelaksanaan, misalnya dalam perencanaan ini dari konsultan, kemudian di pelaksanaan kami didukung oleh Gapensi. Nah, hal-hal inilah yang kami rasa di dalam identifikasi hubungan kelembagaan ini perlu kami jalin supaya secara permasalahan rendahnya capaian kinerja jalan tadi dapat teratasi. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan identifikasi organisasi yang potensial untuk membangun kerjasama dalam mencapai kinerja jalan dan jembatan Kabupaten Kapuas dalam kondisi mantap. Baik, kami lanjutkan. Terima kasih Mbak Heni Mariati telah menyampaikan
identifikasi lembaga atau organisasi yang potensial untuk membangun kerjasama dalam analisis hubungan kelembagaan organisasi digital dan strategi penyelesaian rendahnya capaian kinerja jalan dan jembatan, kondisi mantap di bidang bina marga Dinas PUPR Kabupaten Kapuas. Selanjutnya kami coba beri gambaran terkait dengan pemanfaatan teknologi digital dalam menunjang efektivitas kerjasama. Sama-sama udah kita ketahui bahwa pemanfaatan teknologi digital mampu mengatasi berbagai kendala koordinasi dan efektivitas hubungan kelembagaan dalam manajemen infrastruktur ya, baik itu berupa jalan dan jembatan. Ada beberapa solusi digital yang dapat digunakan, antara lain satu, sistem informasi jalan dan jembatan atau lebih disingkat dengan SIJJ Kabupaten Kapuas. Platform digital ini berbasis web dan mobile ya, yang mengintegrasikan data kondisi jalan, status proyek, serapan anggaran, serta progres fisik dan keuangan. Kemudian yang kedua, manajemen jalan dan jembatan. Ini menampilkan terkait database ya, kondisi jalan dan peta ya, berdasarkan data lapangan dan pemetaan GIS ya, yang dapat diakses ya oleh internal bidang bina marga dan pihak terkait ya. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan aplikasi kolaboratif, yaitu melalui tool seperti Microsoft Teams, Zoom Meeting ya, untuk kolaborasi virtual antar lembaga, pertemuan daring, berbagi dokumen, serta komunikasi cepat lintas instansi. Selanjutnya, untuk keempat, sistem monitoring dan evaluasi elektronik ya, yang biasa disingkat menjadi e-money ya. Sistem ini mengintegrasikan ya laporan desasi kegiatan fisik jalan dan jembatan ya secara periodik untuk memudahkan inspektorat dan Bapeda ya dalam pengawasan dan evaluasi. Selanjutnya nomor 5, terkait dengan open data dan partisipasi publik ya. Jadi di sini masyarakat dan komunitas dapat mengakses ya data infrastruktur, menyampaikan pengaduan ya melalui aplikasi pengaduan digital yang untuk Kapuas itu namanya Lapor ya. Kemudian poin ke-6, aplikasi sinergisitas, transparansi, integrasi dan akuntabel ya, yang biasa disingkat dengan SITIA ya. Sistem ini terintegrasi untuk pengusulan program ya, pencatatan usulan aspirasi terutama dari anggota dewan ya, di mana sistem ini mengedepankan transparansi dan keterbukaan informasi ya, dari pemerintah daerah ya. Kemudian yang ke-7, yang terakhir, ini aplikasi tidak asing lagi ya bagi kita karena digunakan di seluruh Indonesia, yaitu sistem pengadaan secara elektronik ya, di mana disingkat biasanya SPSE ya. Aplikasi ini berbasis sistem elektronik ya, yang dimanfaatkan oleh instansi pemerintah untuk mengelola proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara digital. Mungkin itu gambaran pemakaian teknologi digital dalam rangka menunjang efektivitas kerjasama. Dan selanjutnya kami serahkan ke Ibu Dwi Susanti. Terima kasih. Menyambung gambaran yang disampaikan Pak Junaidi tadi, kami lanjutkan dengan poin 3, yaitu substansi kerjasama yang dilakukan.
Substansi kerjasama kelembagaan diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas, mempercepat pencapaian indikator kondisi mantap jalan dan jembatan, serta mengintegrasikan sumber daya. Beberapa bentuk substansi kerjasama antara lain: 1. Koordinasi dan integrasi perencanaan. Penyusunan program pembangunan jalan dilakukan bersama Bapeda, memperhatikan RT/RW, RKPD, dan data kondisi teknis dari bidang bina marga serta pemangku kepentingan lainnya. Yang berikutnya nomor 2, standarisasi proses pelaksanaan dan pengawasan, yaitu menyepakati penggunaan sistem monitoring digital bersama Inspektorat dan Kominfo untuk pengawasan proyek secara daring dan real time. Yang ketiga, kolaborasi data dan informasi, yaitu pertukaran dan sinkronisasi data jalan dan jembatan antar dinas, meliputi PUPR, Kominfo, Bapeda, dan BPJN untuk mencegah tumpang tindih program dan menentukan prioritas intervensi. Yang keempat adalah peningkatan kapasitas SDM dan teknologi berupa pelatihan bersama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset dalam penggunaan ground mapping, e-monitoring, BIM, yaitu Building Information Modeling dan Analisis Data Jalan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu kemitraan operasional, kerjasama pemeliharaan rutin jalan lingkungan dengan BUMDes, koperasi, dan kontraktor lokal melalui skema swakelola tipe 3 atau KPBU skala kecil. Terima kasih. Melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Dwi. 4. Legal standing sebagai dasar kerjasama. Agar kerjasama yang dilakukan memiliki legitimasi, perlu adanya landasan hukum atau legal standing yang digunakan sebagai dasar kerjasama, yaitu meliputi 1. Peraturan perundang-undangan. Sini yang digunakan sebagai landasan hukum yaitu Undang-Undang, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri. Terlain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu mengatur kewenangan daerah dalam infrastruktur. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang tata cara kerjasama daerah dengan daerah lain dan dengan pihak ketiga. Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2011 tentang tata cara pemeliharaan dan penanganan jalan. 2. Dokumen perjanjian atau nota kesepahaman, yaitu MOU atau PKS, perjanjian kerjasama antara Dinas PUPR dengan universitas, asosiasi pelaksana sepak kelola, dan pihak ketiga atau instansi vertikal lainnya. Surat keputusan bersama antara kepala dinas dan instansi lain untuk penugasan teknis tertentu. Selanjutnya, peraturan kepala daerah, yaitu berupa peraturan bupati yang mengatur tata cara koordinasi antara perangkat daerah. Untuk penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Syafiq. Peningkatan capaian kinerja jalan dan jembatan kondisi mantap di Kabupaten Kapuas merupakan suatu keniscayaan dalam rangka mendukung konektivitas wilayah, pertumbuhan ekonomi lokal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa capaian tersebut masih jauh dari harapan, yang tidak hanya disebabkan oleh kendala teknis dan keterbatasan anggaran, tetapi juga oleh lemahnya sinergi antar lembaga, kurang optimalnya pemanfaatan teknologi digital, serta belum maksimalnya peran aktor-aktor strategis di luar struktur formal pemerintah. Melalui analisis ini dapat disimpulkan bahwa keberhasilan peningkatan kinerja infrastruktur tidak dapat dilepaskan dari 3 elemen utama. Pertama, penguatan hubungan kelembagaan yang bersifat kolaboratif lintas instansi dan sektor.
Kedua, pemanfaatan organisasi digital untuk menciptakan transparansi, efisiensi, dan keterbukaan data dalam proses perencanaan hingga evaluasi. Dan ketiga, perumusan strategi penyelesaian berbasis substansi kerjasama yang legalistik, partisipatif, dan berbasis bukti. Kerjasama kelembagaan yang efektif akan mendorong integrasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Sementara itu, dukungan sistem digital akan meningkatkan kecepatan dan akurasi pengambilan keputusan. Dengan fondasi regulasi yang kuat dan pemanfaatan sumber daya yang saling melengkapi, Dinas PUPR, khususnya bidang Bina Marga, akan mampu mewujudkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang lebih mantap, terukur, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sudah saatnya paradigma pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kapuas bergeser dari pendekatan sektoral dan administratif menuju pendekatan kolaboratif dan berbasis teknologi yang adaptif. Ini bukan hanya pilihan strategis, melainkan juga keharusan untuk menjawab tantangan masa depan dan memenuhi hak dasar masyarakat atas akses infrastruktur yang layak dan berkeadilan.